Jadi mandalang kita carilah informasi ke pemerintah tentunya untuk sore kali ini kita lah pegang uang jo Pak Camat itu Pak Camat Nanggalo sana. Jadi kalau boleh dia mau sampai ke sana di rumah dari sampai kecamatan ada di Kota Padang. Selain Bungui dan ada tengah kota kan baru tinggal Nanggalo kini nilai masih warna hijau tadi itu di sana. Kalau biaya warna siga pun tidak baca itu tentang perkembangan kasus corona ko. Mudah-mudahan Nanggalo ko hijau aja kalian dah itu kita lah tegak buang bersama Pak Camat itu. Assalamualaikum Pak Camat, Pak Pujiastuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah, salah kita sehat sedolahnya. Termasuk pemirsa Padang TV. Alhamdulillah. Kalau lihat memang Pak Camat gini kok memang sehat walaupun juga gak banyak dari pagi sampai sanjo. Kenapa hujan lagi gini di Nanggalo Pak? Mulai kurang, mulai reda. Alhamdulillah kata dua sedikit. Pak Camat tentunya kita mungkin mencari itu tentang perkembangan gini. Kalau kita sampai kok Pak Camat Nanggalo kok kini masih warna hijau je bagus tu Alun-alun dan dinyatakan terkonfirmasi positif di Kecamatan Nanggalo. Mungkin apa yang bisa Pak Camat cerita tentang perkembangan masalah ODP lagi PDP nanti ada di Nanggalo. Sejauh kok gini Pak Camat tentang masalah corona di Nanggalo. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Padang TV pada live hari ini. Yang pertama, kami tentu mengucapkan serta mendoakan kepada bencana sedolahnya. Insya Allah kita sedolahnya sehat dalam keadaan sehat walafiat. Hendaknya insya Allah, amin. Yep. Dan yang selanjutnya, lalu pada kesempatan itu kami meluruskan tentang informasi yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya mungkin untuk secara keseluruhan Kota Padang memang sudah banyak yang terdapat kasus positif COVID. Dalam hal itu bukan berarti kita berlomba sebenarnya dalam penanganan COVID itu, tapi adalah bersama-sama kita untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dalam COVID itu sendiri. Jadi kalau kini Nanggalo, alhamdulillah masih belum ada yang terkonfirmasi. Tentu itu tidak terlepas dari peran serta seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Nanggalo, dan terutama sekali adalah masyarakat yang ada di Kecamatan Nanggalo itu sendiri. Jadi kalau kita melihat berdasarkan peta penyebaran virus COVID di Kota Padang, nah, lebih kecil di Kecamatan Nanggalo bukan terkepung oleh wilayah-wilayah yang sudah ada positif, warganya yang positif COVID itu sendiri. Nah, itulah sebenarnya menjadi penyemangat bagi kami bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan Forkopimka, Kapolsek, Pak Danamil dengan jajarannya, seluruh stakeholder yang ada untuk gencar melakukan antisipasi bagaimana pencegahan dari COVID itu sendiri. Nah, upaya yang telah kita lakukan selama itu dari semenjak mendapatkan penegasan Bapak Presiden pada awal Maret bahwa Indonesia sudah menjadi daerah endemik COVID itu sendiri. Kita lah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu virus corona itu sendiri. Nah, kita jalehan bersama-sama dengan jajaran puskesmas yang ada di Kecamatan Nanggalo kepada masyarakat secara masif agar masyarakat memahami tentang apa itu virus corona itu. Nah, kemudian pemahaman yang kita berikan kepada masyarakat tentang virus itu sendiri itu merupakan langkah awal kita untuk melakukan pencegahan secara dini, dan kita berharap masyarakat dapat melakukan pencegahan itu secara mandiri sesuai imbauan ataupun juga instruksi-instruksi yang telah diberikan oleh pemerintah terkhusus dari bidang kesehatan. Nah, kemudian kita dalam kesempatan itu mendapat dukungan yang maksimal dari seluruh kelembagaan yang ada di kelurahan-kelurahan, terkhusus lembaga kemasyarakatan, LPM, RW, RT.
ikut serta mengawasi itu dan juga sekaligus mensosialisasikan tentang pencegahan virus corona itu sendiri. Nah, alhamdulillah informasi kepada masyarakat yang disampaikan oleh RT RW itu mulai menjangkau kepada seluruh masyarakat yang ada di tingkat RT tersebut. Nah, terutama sekali adalah bahwa RT menjadi moda informasi bagi kita atas segala kedatangan dari dunsanak-dunsanak itu yang pulang dari luar daerah, terutama dari daerah-daerah yang sudah endemik virus corona itu sendiri. Jadi setiap kedatangan warga di tingkat RT itu sesegeranya RT menyampaikan informasi kepada kita di kelurahan, yang selanjutnya kedatangan yang bersangkutan itu pun langsung ditindaklanjuti oleh jajaran puskesmas yang ada di wilayah puskesmas itu sendiri. Nah, begitu cepatnya informasi yang kita olah, nah itulah yang memberikan kita motivasi untuk bahwasanya penanganan COVID itu sendiri dapat kita lakukan bersama-sama selagi koordinasi dan komunikasi itu telah terjalin dengan baik. Nah, kemudian hasil dari pemantauan yang dilakukan oleh puskesmas yang ada atas kedatangan misalnya kita dari luar daerah atau dari daerah endemik itu sendiri, itulah yang kita cek kondisinya dan kita pantau sesuai dengan panduan yang ada selama 14 hari. Warga masyarakat yang menjadi PPT itu kita pantau selama 14 hari bahwa kondisi kesehatannya. Nah, kemudian dalam kesempatan itu kita juga menginstruksikan kepada RT RW untuk memaksimalkan dan membuat secara mandiri pos-pos siaga yang ada di tingkat RT ataupun RW itu sendiri. Dan alhamdulillah semangat dari RT RW yang ada di Kecamatan Nanggalo membuktikan sudah terbentuknya pos-pos siaga tersebut, sehingga pencegahan virus corona terkait pada masyarakat yang baru saja terjangkit ataupun juga mungkin dapat informasi itu langsung kita tindak lanjuti bersama. Dan alhamdulillah Bapak RT RW ikut berpartisipasi membentuk pos-pos siaga COVID itu sendiri. Nah, kemudian untuk meningkatkan monitoring kita ataupun media komunikasi kita kepada sumber informasi yang RT tersebut, kita manfaatkanlah sosial media seperti WhatsApp maupun juga Facebook dan lain sebagainya. Dan dari grup-grup WhatsApp yang dibentuk di tingkat kelurahan, RT, nah disitulah kita bisa dengan mudah mengendalikan informasi-informasi yang ada di dalam penanganan COVID itu sendiri. Nah, di dalam grup itu pun sendiri tidak hanya pemerintah kelurahan, kecamatan dan tokoh masyarakat saja, tapi semuanya lah ada di situ. Pak polisinya melalui Polsek Nanggalo, kemudian Pak tentaranya melalui Koramil Kota Tangan Nanggalo. Nah, itulah ada perlu dalam itu, termasuk puskesmas yang ada. Jadi langsung kita sikapi, termasuk relawan-relawan kita yang melakukan penyemprotan. Jadi dari awal kita telah membuat imbauan secara tertulis kepada seluruh masyarakat dan itu kita sosialisasikan secara maksimal. Macam mungkin lebih data juga macam itu ODP sendiri, orang dalam pantauan dan pasien dalam pengawasan itu untuk Kecamatan Nanggalo sendiri. Ini saja kok lembaga yang terdata dari kecamatan sendiri macam. Kalau untuk keseluruhan warga Kecamatan Nanggalo yang baru saja pulang dari daerah endemik atau masuk kategori PPT itu berjumlah sampai hari ini sudah 590 orang warga. Dan itu ada yang sudah melewati masa isolasi 14 hari. Masa isolasi 14 hari ini telah dilewati dan alhamdulillah sampai sekarang yang selesai pemantauan itu sudah 453 orang yang sudah melewati masa 14 hari tersebut. Nah, untuk yang masuk dalam
ODP sampai saat sekarang itu tinggal 1 orang. Itu pun juga karena dia baru pulang dari Jakarta. Kemudian dia cuma sempat mengalami demam di awal, tapi informasi dari Kepala Puskesmas tadi siang kami terima, beliau sudah dalam keadaan sehat. Dan kemudian juga untuk PDP sampai saat sekarang, alhamdulillah di Nanggalo sudah tidak ada PDP satupun. Nah, kemudian kita memang ada sempat kemarin warga yang masuk dalam kategori kontak erat. Nah, itu ada satu keluarga yang mana beliau merupakan keluarga dari salah seorang pasien positif COVID. Pasien positif COVID yang ada di Sumatera Barat, yang dari pesisir selatan itu, yang mana mungkin sempat singgah di rumah keluarganya melihat anak dari adiknya. Dan itu pun alhamdulillah sampai hari ini sudah normal, dan yang bersangkutan telah melewati masa isolasi 14 hari dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Seperti yang mau dapat ibu di kampungnya itu kooperatif langsung mengambil sikap aja untuk memperhitungkan diri, membawa diri, dan mungkin seperti itu. Sehingga tidak ada di masyarakat itu yang dipakai ada orang mau timbul atau diskriminasi dan sebagainya, bahasa sabit dan tetangga dan sebagainya. Itu mungkin ada himbauan seperti mungkin cara Pak Camat dalam mengajak masyarakat untuk supaya bisa ikut andil membantu putih corona go. Seperti pula mungkin kepada perantau nanti ibu seperti himbauan sosialisasi mungkin. Baik, kepada seluruh masyarakat, di awal kita telah menyampaikan surat melalui kelurahan, dan itulah yang disampaikan atau diinformasikan oleh seluruh RT dan RW kepada masyarakatnya. Alhamdulillah masyarakat sudah mematuhi ini, insya Allah ya, sudah mematuhi ini semua. Jadi setiap yang saja berpulang dari luar daerah, mereka langsung laporkan ke RT dan mereka minta untuk segera dicek kondisi tubuhnya. Nah, kemudian himbauan ini juga disampaikan melalui masjid dan mushola yang ada di lingkungan RT ataupun RW tersebut. Dan fungsi dari masjid menyampaikan informasi ini juga sekaligus ingin mengayomi seluruh masyarakat bahwasanya dalam penanganan COVID ini kita harus memberdayakan semua potensi-potensi yang ada, terutama dalam melakukan mitigasi dan pencegahan dari penyebaran wabah virus corona itu sendiri. Nah, untuk beberapa RT bahkan juga ada yang buat kontak layanan langsung dengan warganya. Bagi siapapun warga yang datang dari luar daerah ke rumahnya, itu sudah ditempelkan oleh PRT di beberapa tempat-tempat yang sering dilihat oleh warganya, dan bahkan itu sudah disampaikan dari rumah ke rumah, himbauan-himbauan dari PRT tersebut. Untuk aktivitas di Pasar Nanggalo gini ya Pak Camat, masalahnya ini kan salah satu penyebaran yang paling itu kan di Pasar Raya Betang tuh, lah sampai ada yang 8 positif. Mungkin untuk kawasan di Pasar Nanggalo sendiri seperti mungkin bentuk imbauan sosialisasi terutama untuk pedagang dan yang ingin keluar masuk ke belanja ke Pasar Raya Nanggalo. Baik. Kondisi Pasar Nanggalo mungkin agak sedikit berbeda dengan pasar di Pasar Raya Padang, karena pedagang-pedagang yang ada berjualan atau berdagang di Pasar Nanggalo itu sendiri sebagian besar adalah warga Kecamatan Nanggalo juga. Nah, oleh karena itu, karena informasi ini telah kita sampaikan juga mereka selaku warga di Nanggalo, mereka juga telah memahami bahwasanya apa yang harus mereka lakukan di saat kondisi situasi seperti ini sekarang. Nah, kemudian kepada pedagang Pasar Nanggalo kemarin ini kami bersama dengan Dinas Perdagangan dan juga PMI Kota Padang telah langsung melakukan penyemprotan di awal pada kondisi pasar malam hari, dan sekaligus ini sebagai sosialisasi juga kepada masyarakat bahwasanya upaya kita melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Pasar Nanggalo itu juga memberikan gambaran kepada masyarakat bahwasanya kita sehari ini atau saat ini sedang berada pada situasi pandemi global virus corona itu sendiri. Nah, insya Allah untuk masyarakat yang
ingin bertransaksi atau berbelanja di Pasar Nanggalo sampai saat sekarang masih mematuhi imbauan-imbauan dari pemerintah, yakni pemerintah pada prinsipnya memberikan kesempatan untuk pedagang untuk tetap berjualan, dan tentu kepada pedagang serta masyarakat yang berbelanja pun dihimbau untuk dipastikan memakai masker ketika transaksi, dan tidak ada transaksi yang bersifat menunggu atau bertransaksi lama di situ. Artinya langsung berupaya sana. Nah, kita juga berdayakan melalui ya. Oke, mungkin terakhir Pak Camat, himbauan, keluhan dan harapan masyarakat Pak Camat. Tentunya aku banyak masalah bantuan Pak Camat. Nah, lepas kau katakan dampak masalah ekonomi, bahkan suuk inilah kamari lah di Pak Camat ya. Itu mungkin untuk Kecamatan Nanggalo sendiri seperti bentuk kesiapan penyaluran bantuan dan sebagainya, dan untuk data sendiri di Kecamatan Nanggalo labara yang terdata, apakah dari data DTKS jauh amat tambah atau dari data kesejahteraan sosial jauh ada tambah itu. Nah, petik menerima bantuan corona go. Baik, terima kasih. Kita telah melakukan pendataan melalui RT di setiap kelurahan, dan alhamdulillah data yang telah disampaikan oleh RT tersebut telah kita rangkum, dan insya Allah sudah kita akan sampaikan ke dinas sosial yang akan melakukan operasional ataupun juga prosedur penyaluran bantuan yang diberikan pada masyarakat. Nah, sejauh ini dari 62.000 lebih kurang penduduk yang ada di Kecamatan Nanggalo, yang berdasarkan data kami memang terdampak secara ekonomi, dalam artian ada beberapa yang mungkin sudah berkurang pendapatannya karena dia bergerak di sektor jasa, mungkin seperti ada yang penyedia jasa pengangkutan, ojek, ataupun juga becak motor dan sebagainya, karena orang banyak yang stay home ya, yang di rumah itu, sehingga tidak terlalu banyak transaksi. Tapi ini semualah kita data, termasuk juga mungkin ada yang sudah usaha dari tempat dia bekerja atau kantor tempat dia bekerja ditutup, di PHK, dan kita data. Dari sekian 62.000 tersebut, lebih kurang ada sekitar 35-40% warga di Kecamatan Nanggalo terdampak secara ekonomi. Dan ini telah kita sampaikan kepada pemerintah kota, artinya gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Padang, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan aturan ataupun juga ketentuan hukum yang ada dalam penyaluran bantuan tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya pendataan melalui RT setempat, kita berharap tidak ada masyarakat yang mungkin terlupakan ataupun terabaikan dalam pendataan tersebut. Dan waktu yang telah kita berikan walaupun sangat singkat sekali, kita coba sikapi bersama bahwasanya masyarakat juga kita minta proaktif untuk melaporkan kondisi ekonominya. Jadi alhamdulillah saat sekarang paling maksimal data kita kemarin itu yang terdampak lebih kurang 24.000 sekian jiwa dari 62.000, jadi sekitar 35-40% lah yang maksimal. Oke. Terima kasih banyak Pak Camat, Pak Budi Astami, Camat Nanggalo. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga. Oke, terima kasih Pak. Kemudian jadi sana itulah informasi tentang perkembangan masalah wabah COVID-19 atau corona dari Kecamatan Nanggalo yang disampaikan langsung oleh Pak Camat gitu sore kali gini kok. Mudah-mudahan sampai Nanggalo dan Bungos aja sampai ya lama Pak habis sampai di situ. Dia mau tambah aja lah. Saya sampai Siga lo kasih doa. Mudah-mudahan itu tentunya banyak kepikiran kita bersama, bahwa perlu kita harus aktif dulu, bahwa kita bisa perlu melaporkan diri kok ada di sana dan sebagainya aja tentang. Jadi itulah sana, terima kasih banyak kita ucapkan ke Pak Camat yang telah bagi informasi tentang perkembangan di Nanggalo. Namun kita balik ke informasi ke Barito, namun kita bagi sesudah uang nang kamang lecek lo. Dan kamar-kamar tetap dalam program data mulia, segala informasi ada di situ.